Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hai anak-anak, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Hari ini pembelajaran ketiga. Tema 3, subtema 2, wujud benda. Buka buku tema 3, halaman 81. Ayo mengamati. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Pertama, amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Kedua, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Sifat benda padat pertama, susunan partikel benda beraturan. Jarak antar partikel benda rapat. Gaya tarik antar molekul sangat kuat. Bentuk benda tetap. Volume benda tetap. Partikel tidak dapat bergerak bebas, hanya sebatas bergetar saja. Buka buku tema 3, halaman 81. Ayo mencoba. Kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Sekarang, lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Mengetahui sifat benda padat, lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Alat dan bahan, pertama, ember, kedua, gelas, ketiga, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan, pertama, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Kedua, catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Pada tabel nomor 1, nama benda pensil. Bentuknya berubah sesuai tempatnya. Silang, berarti salah. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Checklist, benar. Dapat digenggam, checklist, benar. Tidak dapat digenggam, silang, salah. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Kedua, buku. Bentuknya berubah sesuai tempat. Silang, salah. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Checklist, benar. Dapat digenggam, checklist, benar. Tidak dapat digenggam, silang, salah. Ketiga, penggaris. Bentuknya berubah sesuai tempatnya. Silang, salah. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Checklist, benar. Dapat digenggam, checklist, benar. Tidak dapat digenggam, silang, salah. Keempat, penghapus. Bentuknya berubah sesuai tempatnya. Silang, salah. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Checklist, benar. Dapat digenggam. Checklist, benar. Tidak dapat digenggam. Silang, salah. Kelima, tas.
Bentuknya berubah sesuai tempatnya. Silang, salah. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Checklist, benar. Dapat digenggam, checklist, benar. Tidak dapat digenggam, silang, salah. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Sifat benda padat pertama, susunan partikel benda beraturan. Jarak antar partikel benda rapat. Gaya tarik antar molekul sangat kuat. Bentuk benda tetap. Volume benda tetap. Partikel tidak dapat bergerak bebas, hanya sebatas bergetar saja. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaan? Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Sama hasil pengamatan dan hasil percobaan. Buka buku tema 3 halaman 83. Ayo berlatih. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapakah jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Selesaikan soal di bawah ini. Soal pertama, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 350 meter dikurang 200 meter sama dengan 150 meter. Jadi, sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir adalah 150 meter. Soal nomor 2, jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 4.740 meter dikurang 2.500 meter sama dengan 2.240 meter. Jadi perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah adalah 2.240 meter. Soal ketiga, Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor.
Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. 3 kilometer dikurang 2 kilometer sama dengan 1 kilometer. Jadi, jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah adalah 1 kilometer. Soal keempat, Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. 50.000 meter sama dengan 50 kilometer. 130 kilometer dikurang 50 kilometer sama dengan 80 kilometer. Jadi, sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut adalah 80 kilometer. Soal nomor 5. Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. 3 kali 100 meter sama dengan 300 meter. Jadi, jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah adalah 300 meter. Buka buku tema 3 halaman 86 sampai halaman 87. Ayo bernyanyi. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Mari kita menyanyikan lagu Barisan Musik. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai penonton terkesan. Bum cas, bum cas, bum bum bum. Bum cas cas, bum cas cas, bum 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 bum. Trek trek trek, bum bum, trek trek trek, bum bum, trek bum trek, bum cas, bum 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 bum. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai penonton terkesan. Bum cas, bum cas, bum bum bum. Bum cacas, bum cacas, bum 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 bum. Trek trek bum bum, trek trek bum bum, trek bum cas, bum 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 bum. Demikianlah tembang manis dari Ate Mahmud, Barisan Musik.
kalian pasti bisa tetap ceria dan semangat ya. Tugasnya, nyanyikan lagu tersebut. Boleh kirim melalui WA maupun Google Classroom. Semangat ya, terima kasih. Gerakanlah kakimu dengan dua jenis gerakan. Gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua bersama siswa mengamati gerakan tarian daerah setempat di televisi, seperti gerakan yang mempunyai gerakan lemah dan kuat. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.